Oke, jadi untuk minggu kedua, jadi kalau minggu pertama kemarin kita belajar tentang plat ya, plat beton bertulang. Untuk minggu kedua ini kita belajar tentang balok ya. Jadi materinya mungkin sudah dibaca-baca ya. Jadi secara garis besar sama seperti plat ya, untuk langkah-langkah perhitungan ya secara manual. Ya, ada tumpuan, kemudian bentang teoritis, ya, kemudian distribusi gaya ya. Ini kaitannya dengan kombinasi beban, jadi ada beban mati, beban hidup ya, yang harus kita kalikan dengan koefisien. Kemudian untuk menghitung ini tinggi. Nah, mungkin ini perlu Pak Firman jelaskan ya. Jadi kemarin di minggu pertama, kemarin kita ada tabel 10 ya. Ya, tabel 10, maaf. Ya, tabel 10 terkait dengan tinggi minimum. Ya, jadi untuk plat kemarin bisa kita gunakan ya, ini tinggi minimumnya ya. Untuk plat di atas 2 tumpuan, 1 ujung menerus ya. Ini masing-masing tergantung dari mutu besi tulangannya ya, baik yang FY 400 maupun yang 240. Tapi untuk balok ya, di sini ada koefisien angka pengali ya, L per 16, L per 21 dan seterusnya. Ini memang tidak serta-merta bisa langsung kita gunakan untuk menentukan tinggi minimum balok ya. Jadi untuk tinggi minimum ya bisa kita lihat ya, mungkin seperti dulu di kelas 3 ya, kalau nggak salah Pak Firman pernah menyampaikan di mapel KBG. Jadi untuk tinggi minimum ya H itu biasa diperhitungkan berdasarkan bentang balok yang biasa kita ambil angkanya 1/10 sampai dengan 1/15 L bentang. Ya, jadi kalau misalkan bentangannya 4 meter, ya gampangannya kalau misalkan kita gunakan H minimum 1/10, maka tinggi baloknya paling tidak 40 cm. Ya, ini untuk balok yang kedua, tepinya ditumbuh bebas. Kemudian untuk balok yang kedua ujungnya menerus, ya menerus itu biasanya ini kalau di lapangan biasa sering kita jumpai balok anak gitu ya. Jadi kalau untuk balok anak, tinggi minimum baloknya bisa kita gunakan pendekatan ya L per 15 ya. Sekali lagi untuk tabel 10 tinggi minimum balok yang ada 1/16 sampai dengan 1/21 ya, ini tidak serta-merta bisa langsung kita gunakan karena jelas nanti untuk tingginya akan sangat kecil sekali gitu ya. Kemudian untuk lebar balok ya, lebar balok sama untuk pendekatannya ya, bisa kita gunakan angka setengah sampai dengan 2/3 H. Jadi contohnya misalkan tadi ya, bentang 4 meter, ya kalau misalnya kita gunakan 1/10, tinggi baloknya kan 40 cm begitu ya, 40 cm, sehingga lebar baloknya bisa kita gunakan setengahnya misalnya, jadi ketemunya 20/40. Nah, ini cara untuk kita menentukan ukuran balok. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau jelas semuanya? Jelas, Pak. Ya. Oke, jadi mungkin ini bisa di garis bawahi lah begitu ya. Jadi ini juga sengaja Pak Firman garis bawah merah untuk sebagai penekanan lah begitu ya. Kemudian langkah-langkahnya saya kira sama ya seperti menghitung plat ya. Jadi ada pembebanan ya, menghitung bentang teoritis ya, menghitung momen yang menentukan ya, momen lapangan, momen tumpuan ya, dan seterusnya. Nah, untuk Vicon kali ini Pak Firman tidak menjelaskan untuk secara detail ya hitungannya, karena ini kemarin sudah di hitungan part ya, termasuk cara mencari nilai rho ya, untuk kita interpolasi juga saya kira juga sudah kalian kuasai. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke contoh soal perhitungan ya, yang kemarin sudah tadi malam ya, sudah Pak Firman share di
MS Teams yang tadi pagi Pak Firman minta untuk kalian download ya. Oke, jadi untuk contoh kali ini kita akan gunakan perhitungannya menggunakan program ya, yaitu salah satunya menggunakan SAP ya, SAP 2000. Kemarin yang Pak Firman share itu yang versi 14 ya. Ya mungkin secara tampilan mungkin kalau ada yang sudah menginstal versi yang di bawahnya atau mungkin yang di atasnya kurang lebih sama lah ya. Mungkin yang versi 10 atau mungkin yang versi 17 ya. Ini sama. Ya cuma mungkin ya ada beberapa apa ya mungkin tampilan yang berbeda, yang mungkin tempatnya saja yang berubah begitu. Oke, Pak Firman akan jelaskan dulu ya untuk contoh kasusnya di sini. Ya, jadi ini ada gambar, memang gambarnya tidak kurang begitu bagus ya, tapi saya kira sudah cukup jelas. Ya, jadi ini ada sebuah bangunan 2 lantai. Ini peruntukannya untuk kantor ya. Jadi untuk yang bawah ini kantor, kemudian yang lantai atas ini untuk ruang rapat. Ya, yang lantai atasnya ini ruang rapat. Kemudian ukurannya ini ya jarak antar kolomnya 4 meter. Kemudian untuk yang arah lebarnya ini 12 meter, 10 meter ya. Ya. Kemudian nah ini ada tangga juga di sini ya. Kebetulan kolomnya di sini ada tengah juga ada kolomnya. Kemudian potongan melintang bisa kita lihat. Jadi untuk yang kolom strukturnya hanya di lantai 1 ya, yang di bagian tengah ya. Tapi kalau yang bagian tepi ini menerus. Kemudian untuk ukuran-ukurannya, oke, jadi lantai 1 00, kemudian tinggi lantai 2-nya 5 meter, kemudian tinggi sampai dengan ring baloknya 4 meter, jadi totalnya 9 meter. Nah, ini potongan memanjangnya seperti ini. Ya, kemudian, nah, ini kita rencanakan untuk strukturnya beton bertulang ya. Yang pertama mutu bahan. Nah, ini mutu bahan kita tentukan dulu di awal. Misalkan untuk mutu beton, F aksen C-nya kita tentukan 25 MPa. Ya, 25 MPa itu ya kurang lebih K250 ya, meskipun tidak sama persis ya. K250 itu kan 250 kg per cm persegi. Cuma memang bedanya kalau yang F aksen C ini benda ujinya kan berupa silinder ya. Berupa silinder, kemudian kalau yang K itu biasanya berupa kubus. Ya, tapi bisa kita ambil pendekatan lah ya. Jadi kalau 25 MPa itu sama dengan 250 kg per cm persegi. Kemudian mutu baja. Mutu baja nanti ada 2 yang kita gunakan, yaitu tulangan ulir dan tulangan polos. Untuk tulangan ulir kita gunakan mutu FY-nya 400 MPa. Ya, kemudian untuk yang tulangan polos ini kita gunakan nilainya 240 MPa. Ya, masih ingat ya, MPa itu sama dengan Newton per milimeter persegi. Ini penting ya untuk kalian ketahui, karena nanti pada saat kita memasukkan nilai angka-angka di program SAP ya, untuk satuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita salah memasukkan angka tapi satuannya salah, nanti hasilnya jelas akan salah juga begitu. Oke, kemudian skema denah plat. Nah, ini gambarnya dibalik ya. Ini tadi arah posisinya landscape di soal sebelumnya ini gambarnya berupa gambarnya portrait begitu ya. Nah, ukuran-ukuran baloknya sudah kita tentukan ya. Jadi untuk yang bentangan 6 meter, maaf tadi bukan 5 meter ya, 6 meter. Ini ukuran baloknya 30-60 ya, 30-60. Kemudian untuk yang bentang 4 meter ini ukuran baloknya 25-40. Ya, ini bentuknya tipikal ya, sama semua ya. Semuanya sama. Kemudian ini ada tanda silang, ini adalah void ya, void. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung pembebanan pada plat lantai. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak, kita mau ngitung balok tapi kenapa plat lantai harus kita hitung dulu beban platnya? Ya, jadi harus kita hitung ya. Kenapa? Karena memang untuk kita mendesain balok ya, salah satu beban yang bekerja ya itu adalah beban plat lantai. Ya, artinya plat lantai itu membebani balok. Ya,
Nah, sebenarnya langkah-langkahnya bisa kita buat sama seperti hitungan plat sebelumnya ya di minggu pertemuan sebelumnya. Nah, cuma di sini Pak Firman mungkin buat lebih ringkes. Contohnya misalkan untuk tebal plat, ya di sini sudah langsung Pak Firman tentukan tebal platnya 12 cm. Ya, kemudian di atas plat ini terdapat urukan pasir setebal 5 cm, ada spesi dan menggunakan penutup lantai keramik. Nah, hitungan pembebanannya seperti ini. Ya, jadi saya kira ini mungkin contohnya lebih apa ya, lebih real ya, lebih real yang biasa digunakan di lapangan. Mungkin kalau yang di contoh perhitungan yang Pak Firman share ya, untuk balok mungkin itu kan hanya diketahui misalkan 10 kN per meter persegi. Ya, itu langsung, tapi ini kita memang harus cari terlebih dahulu angka-angkanya. Ya, kita mulai dari beban mati. Ya, di sini ada berat sendiri plat. Ya, berat sendiri plat, tebalnya 12 ya, berarti 0,12 kali 2400. Ya, 2400 ini adalah apa? Berat jenis beton bertulang ya, 2400 kg per meter kubik ya. Jadi kalau kita kalikan dengan 0,12 meter ya, ketemunya 288 kg per meter persegi. Kemudian beban pasir setebal 5 cm ya, berarti 0,05 kali 1800. Ya, 1800 ini adalah berat jenis pasir. Ya. Ya, sehingga ketemu 90 kg per meter persegi. Beban adukan ya, setebal 2 cm, berarti 2 kali 21. Ya, kenapa ini tidak 0,02 tapi 2? Karena beban 21 ini adalah 21 kg per meter persegi. Jadi per 1 cm-nya itu 21. Ya, Pak, ini angkanya dari mana? Jadi ini angkanya kita ambil dari ini ya, buku pedoman perencanaan pembebanan ya untuk rumah dan gedung. Ini kalau nggak salah kemarin sudah Pak Firman share ya ini ya, bukunya ya. Ya, nanti bisa kalian lihat. Kemudian beban keramik ya per meter persegi. Ini kita perhitungan 24 kg. Kemudian beban plafon dan penggantung 18 kg per meter persegi. Kemudian beban mekanikal dan elektrikal ya 24 kg per meter persegi, sehingga kita total secara keseluruhan beban matinya 487 kg per meter persegi. Ya, mungkin ada yang ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan lantai satunya tidak di plafon, artinya diekspos ya, jadi plat baloknya kelihatan begitu ya, seperti di lab struktur kita ya, lab komputer di sekolah itu kan juga tidak ada plafonnya. Nah, jadi kalau memang kondisi real kita rencanakan seperti itu, jadi nanti untuk beban plafon dan penggantung ya nggak perlu kita masukkan begitu. Ya, tapi kalau misalkan Pak nanti misalkan kita nggak tahu suatu saat mau kita plafon misalkan, ya misalkan kalau mungkin awalnya tidak plafon tapi mungkin ada jangka panjang mau di plafon, nah bisa kita tambahkan. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang memang kita sebagai perencana harus tahu ya, oh nanti ini apakah ada bebannya apa tidak begitu. Ya termasuk beban keramik. Misalnya lantainya tidak keramik Pak, misalnya lantainya granit. Nah, jadi harus kita cari tahu beban per meternya granit berapa begitu ya. Jadi ini angkanya bisa berubah. Kemudian beban hidup. Ya, untuk beban hidup ini kita ambil angkanya 400 kg per meter persegi. Ya, ini dapatnya dari mana? Jadi ini kita ambil dari buku pedoman perencanaan pembebanan. Nah, bisa kita lihat yang F ini ya, jadi lantai dan balkon dari ruangan-ruangan pertemuan rapat ya. Nah, ini sebesar 400. Jadi ini angkanya tidak kita ngarang ya, tapi memang kita berdasarkan buku pedoman perencanaan. Kemudian tentukan momen gambar tulangan ya, ini plat. Nah, jadi nanti ini menjadi tugas kalian ya. Jadi pada minggu kali ini ya, nanti kalian coba ya cari penulangan ya, diameter maupun jarak pemasangan untuk plat lantai yang pembebanannya sudah ada hitungannya, tinggal nanti kalian cari besar momen-momennya, kemudian hasil penulangannya sampai dengan digambar ya. Memang di sini ada beberapa kasus ya, jadi ada kasus A, B, C. Jadi ada 3 tipe plat. Ya nanti Pak Firman bagi ya. Jadi nanti jadi kalau ada 3 mungkin 36 Pak Firman bagi 3. Jadi nanti ada yang menghitung plat A.
plat B, plat C begitu. Jadi nanti tidak perlu dihitung semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Halo. Atau udah jelas semuanya? Halo, suara Pak Suno bisa didengar? Belum ada. Ya, jelas ya berarti ya. Oke, jadi nanti salah satu tugasnya mungkin nanti malam akan Pak Firman share ya. Jadi yang pertama adalah hitungan plat lantai. Jadi kita mengulang materi di minggu sebelumnya ya berdasarkan gambar ini. Kemudian berikutnya balok. Nah, kita mulai ke balok. Ya, jadi untuk perhitungan balok ya bisa kita hitung secara manual, bisa juga kita hitung secara computerized ya, menggunakan program, aplikasi, ya salah satunya menggunakan SAP 2000. Nah, untuk perencanaan perhitungan, kalau contoh kelas kalian kemarin ya, untuk TA, tugas akhir, itu kalau nggak salah ya, itu untuk SAP hanya digunakan mencari gaya-gaya dalam. Ya, contohnya misalkan reaksi, momen, gaya lintang, begitu ya. Ya, dan itu nanti untuk penulangannya dihitung masih secara manual, begitu. Nah, tapi untuk kali ini nanti kita langsung coba ya menggunakan SAP yang langsung ketemu hasil penulangannya. Ya, luas tulangannya begitu. Jadi tidak hanya menghitung gaya-gaya dalam ya. Jadi gaya-gaya dalam itu ya seperti momen, reaksi, kemudian gaya lintang, ya gaya geser dan sebagainya. Kemudian, nah untuk menggunakan SAP ini, mungkin kalian juga bisa browsing, contohnya banyak sekali ya di internet. Kemudian di YouTube juga banyak tutorial-tutorial. Nanti bisa kalian pelajari ya lebih lanjut. Nah sebenarnya secara prinsip ini ada dua macam ya. Jadi bisa kita kerjakan modelnya ya, bentuk bangunannya itu 2 dimensi ya dan 3 dimensi ya. Jadi kalau contoh hitungan ini Pak Firman buat dalam bentuk 2 dimensi ya, tapi memang lebih real itu nanti kalau kita kerjakan dalam bentuk 3 dimensi ya. Tapi itu nantilah ya, nanti bisa kita coba ya nanti kalau ada waktu ya. Tapi kalau ini paling enggak untuk basicnya, dasarnya 2 dimensi kalian kuasai terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini di contohnya itu kita akan mengerjakan salah satu bidang balok yang ukuran 25 kali 40 cm ya. Ini mungkin kurang lebih sama yang bagian tepi ya. Yang bagian tengah ukurannya sama, cuma nanti mungkin pembebanan yang berbeda. Ya, pembebanan yang berbeda. Nah, tugas kalian nanti ya, jadi nanti ada 2 tugas ya, menghitung plat sama balok. Nah, untuk yang balok nanti Pak Firman akan kasih tugas untuk kalian menghitung balok yang ukuran 30-60. Ya, 30-60 ya, kalian hitung pembebanannya, kemudian kalian kerjakan menggunakan SAP ya, kemudian filenya kalian kirim ke assignment ya di kelas begitu. Nanti Pak Firman menilainya dari hasil file yang kalian kirim. Ya, saya ulang. Untuk contoh kali ini kita kerjakan untuk yang balok ini ya 25-40, tapi nanti tugas kalian mengerjakan balok yang ini, yang ukuran 30-60. Oke, kita lanjut ke beban. Ya, jadi tadi ada beban lantai yang nanti juga bekerja ya atau membebani balok. Kemudian beban lantai yang bekerja pada balok. Yang pertama ini ya, berat sendiri. Ya, berat sendiri. Jadi ini ada luas menampang kalikan biji, sehingga satuannya nanti tidak lagi kilogram per meter persegi, tapi kilogram per meter. Ya. Oke, ukuran baloknya 0,25 kali 0,28. Loh, Pak, ukuran tinggi baloknya kan 40 cm, kenapa dibuat 0,28? Nah, jadi ini 28 itu ini platnya sudah kita kita abaikan. Artinya ya, jadi nanti kalau baloknya kita hitung 0,25 kali 0,4, jadi nanti platnya nantinya double ya. Artinya tadi platnya sudah kita hitung, lah ini kita hitung lagi sehingga lebih tepat untuk platnya tinggi baloknya ini kita kurangi dengan tebal plat
Ya, jadi 40 dikurangi 12. Ya, ketemunya 0,28 kali 2400 ya kilogram per meter kubik, ketemu 168. Nah, di sini ada catatan ya di bawahnya. Berat sendiri balok ini tidak perlu dimasukkan ya. Nanti pada saat kita input di SAP, kenapa? Karena nanti secara otomatis ini akan dihitung sendiri oleh SAP. Ya, akan dihitung sendiri. Jadi tidak perlu kita masukkan. Kemudian beban tembok setengah bata setinggi 4 meter. Nah, ini kita harus masukkan ini. Jadi di bagian tepi ini kan ada dinding ya. Pasangan batu bata tebal setengah bata. Nah, per meter perseginya itu besarnya adalah 250 kg. Ya, jadi kalau tingginya 4 meter berarti ya tinggal kita kalikan 4 kali 250 kg per meter persegi. Ya, ketemunya 1000 kg per meter. Pak, kalau tinggi dindingnya 3,5 meter ya berarti 3,5 kali 250 begitu ya. Jadi ini 250 adalah berat dinding pasangan batu bata tebal setengah bata per meter persegi. Oke, jelas ya ini ya. Kemudian beban lantai, ya beban lantai yang berbentuk segitiga. Ya, jadi ini tadi kan berat sendiri, kemudian berat dinding, kemudian beban akibat lantai. Ya, jadi untuk balok ukuran 25 kali 40, ya ini bentangannya memang kelebihan 1 ya. Itu plat lantainya itu nanti kita gambarkan bentuknya menjadi bentuk segitiga seperti ini. Ya, kenapa segitiga? Karena nanti pembagiannya ya, jadi misalkan ambil contoh inilah ya, satu balok ini ukuran ya ini 6 kali 4 meter. Jadi pembagiannya itu ini kalau kita gambarkan sama seperti bentuk amplop gitu ya. Sehingga untuk bentang yang pendek ini nanti menerima beban plat yang bentuknya segitiga. Tapi untuk bentang yang panjang yang 6 meter ya ini nanti tugas kalian ya, ini bentuk platnya nanti kita gambarkan menjadi bentuk trapesium ya, karena bentangnya lebih panjang ya. Nah, Pak, miringnya itu berapa? Nah, miringnya 45 derajat. Jadi kalau kita gambarkan 45 derajat. Oke, sampai sini bisa diterima ya penjelasan dari Pak Firman ya. Halo. Iya, Pak. Jelas ya? Oke, nanti Terus. ya, nanti untuk yang bentuk beban trapesium nanti Pak Firman akan contohkan gambarnya. Ya, jadi untuk kali ini yang beban segitiga. Oke, tadi beban segitiganya, beban plat ya, beban mati. Tadi kita hitung 487 ya, plus 400. 400 ini adalah beban hidup ya. Jadi ini kita masih gabung antara beban mati dan beban hidup ya. Ini 4/2. 4/2 itu dapatnya dari mana? Jadi karena bentangannya panjangnya ini 4 meter ya. Ini sudutnya 45 derajat, maka tingginya ini kan berarti kan ya setengahnya ya. Jadi 4/2. Pak, kalau misalkan bentangannya 5 meter ya berarti 5/2. Jadi nanti ini tingginya adalah 2,5 meter begitu. Oke, jelas ya. Ini 4/2 itu dapatnya karena bentangannya yang panjangnya 4 meter. Kita bagi 2 karena sudutnya 45 derajat. Ya. Ketemunya 1774 kg per meter. Ini masih kita gabung ya, tapi nanti dalam input di SAP-nya nanti kita sendirikan antara beban mati dan beban hidup. Kemudian Ki ekivalen. Nah, di sini ada Ki ekivalen ya. Jadi Ki ekivalen di situ Pak Human angkanya ada 2/3 kali 1774. Ya. Jadi kalau kita menghitung secara manual ya, beban segitiga ini memang akan lebih sulit ya kita menghitungnya, sehingga beban segitiga ini bisa kita ganti menjadi beban terbagi merata yang disebut dengan beban Ki ekivalen ya. Jadi Ki ekivalen itu ya sama dengan angkanya ini ya, 2/3 dari Ki ya, Ki-nya 1774. Nah, nanti di program SAP ya, Ki-nya itu bisa kita coba ya, dua macam. Jadi yang kalau di contoh ini di contoh materi yang Pak Firman share itu Ki-nya adalah Ki segitiga. Nah, coba nanti kalian coba Ki-nya tidak Ki segitiga tapi Ki ekivalen. Hasilnya sama apa tidak? Ya. Ya, jadi kalau kita masukkannya betul ya saya yakin nanti hasilnya akan sama. Ya, jadi ini salah satu saja ya. Nanti bisa kita gunakan yang Ki segitiga atau yang Ki ekivalen.
Oke, berikutnya mutu beton. Ya, mutu beton kita tentukan ya, ini seperti di awal tadi untuk F aksen C-nya 25 MPa, kemudian mutu bajanya untuk yang ulir 400, untuk yang polos 240, kemudian kombinasi beban, ya, ini kemarin juga sudah Pak Ruman jelaskan ya, jadi ada angka pengali 1,2 dead load plus 1,6 live load. Ya, kemudian ukuran kolom. Nah, jadi meskipun ini kita bahasanya balok, tapi nanti dalam pemodelannya kita sekalian gambarkan bentuk ukuran kolomnya ya. Jadi ukuran kolomnya 30 kali 40 cm. Ya, ada koreksi ya di soal yang pertama tadi. Jadi di sini 30-50 ya, tapi Pak Irman koreksi jadi 30-40 saja. Ya, kemudian kembali ke bagian bawah. Ya, karakteristik beton. Jadi untuk berat jenis beton ya, ini juga saya kira sudah ini ya, sudah paham semua. Jadi 2.400 kg per meter kubik. Ya, atau bisa kita konversi menjadi 24 kN per meter kubik. Ya, kalau misalkan ton ya jadinya 2,4 ton gitu ya, per meter kubik. Kemudian modulus elastisitas, ya kita ambil angka ini 4.700 akar F aksen C. Ya, jadi F aksen C-nya tadi 25 MPa ya, jadi 4.700 akar 25, ketemunya 23.500 MPa, atau 235.000 kg per cm persegi. Ya, biasanya kalau tidak kita gunakan rumus ini ya, 4.700 akar F aksen C, biasanya kalau beton itu kalau di peraturan kalau nggak salah itu angkanya 2 kali 10 pangkat 5. Ya, 2 kali 10 pangkat 5. Beda dengan baja ya, kalau baja itu kan 2,1 ya kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Kemudian angka Poissonnya 0,2. Kemudian desain beton ini kita gunakan faktor reduksi kuat bahan menggunakan SNI 2002 ya. Untuk momen tarik untuk bendingnya 0,8 nanti. Ini angka-angkanya nanti juga kita masukkan di SAP ya. Kemudian ada tekan ya, compression. Kemudian ada tekan spiral, ini angkanya 0,65 dan 0,7. Kemudian geser 0,75. Nah, angka-angka ini dapatnya dari mana? Ya, tentu saja ini kita ambil berdasarkan buku peraturan ya. Dalam ini beton, SNI ya, tahun 2002. Ya, untuk yang 2012 kalau nggak salah angkanya masih sama ya, masih sama. Ya, meskipun sudah ada revisi ya, tapi angka-angkanya masih sama begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum kita lanjut untuk kita langsung coba ya masukkan ya buat pemodelannya menggunakan SAP. Oke, jelas semuanya? Halo? Halo? Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah jelas ya. Oke. Saya kira kalau ya mungkin baru tadi malam ya Pak Firman share ya, mungkin baru tadi pagi juga kalian baca-baca ya, tapi nanti Pak Firman harap untuk mungkin kalian bisa lebih pahami lagi lah ya setelah mungkin selesai Vicon hari ini ya untuk hitungan tadi ya, hitungannya tadi. Oke, berikutnya silahkan kalian buka program SAP kalian masing-masing. Oke, sebelumnya Pak Firman cek dulu ya, ini yang masuk baru 32, masih ada 4 siswa yang belum join ya. Oke, Pak Firman download dulu. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Oke, sudah kelihatan tampilannya untuk SAP-nya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, silakan dicoba ya laptopnya, dibuka juga SAP-nya, kita coba bareng-bareng. Oke, langkah-langkahnya di situ sudah Pak Firman buat ya. Oke, jadi yang pertama
Ya, kita pilih sistem satuan dulu ya, sistem satuan. Ya, di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ defaultnya ada keep, inci, dan F. F itu Fahrenheit ya, suhu gitu ya. Nah, itu kita rubah dulu, kita sesuaikan satuannya. Oke, kalau di contohnya itu kita gunakan kilogram force ya, kilogram force meter ya, kilogram force meter Celsius. Nah, ini ya. Ya, kilogram force meter Celsius. Oke, berikutnya kita ya buat pemodelannya, kita klik menu file, kemudian new model. New model. Nah, ini kita lihat satuannya sudah sesuai ya, kilogram meter. Ya, kita pilih yang 2D frame. Ya, kita pilih yang ini 2D frame. Ya, kemudian di situ ada parameter yang harus kita masukkan. Yang pertama, number of story. Ya, ini memang bangunannya 2 lantai. Ya, sebenarnya 2 lantai ya. Cuma ini Pak Harman contohkan ya bangunannya kita potong jadi 1 lantai. Jadi hanya kolom lantai 1, kemudian balok lantai 2. Jadi untuk kolom lantai 2, ring balok ya sementara Pak Firman abaikan dulu. Tapi nanti bisa kalian coba ya sendiri. Jadi untuk kolom lantai 2 dan ring balok. Ya, sehingga kita masukkan parameternya number of story-nya berarti 1 ya, jumlah tingkatnya 1, number of base-nya jumlah bentangannya kita isi 4. Ya, kemudian story height-nya tingginya 5 meter ya tadi ya, 5 meter. Kemudian lebarnya ya, lebar baloknya 4 meter. Oke, jadi ini 1, 4 ya. Kemudian 5, 4. Ya. Kalau sudah kita klik OK. Oke, tampilannya sama seperti ini. Ada 2 window ya. Sama ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah tampilan 3D view, yang sebelah kanan adalah tampilan 2D. Ya, sumbu X dan Z. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian mungkin kita kerjanya di yang tampilan 2D saja ya, yang XZ saja. Ya, lebih mudah tampilan XZ. Ya, ini tampilannya bisa kita rubah ganti-ganti dari sini ya, icon toolbar-nya ini. Jadi ada 3D view, ada XY, XZ, YZ. Nah, ini biasa kalau kita nanti bekerja membuat modelnya 3D, nah ini bisa kita mainkan tampilannya. Tapi sementara untuk 2D kita bekerja pada bidang XZ. Ya, jadi kalau misalkan ini tampilannya berubah begini, ya tinggal nanti kita klik tampilannya, oh 3D. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan definisikan titik tumpuannya. Jadi titik tumpuannya ini ada 5 ya. Ini masih berupa sendi. Ini kita rubah menjadi tumpuan jepit. Caranya ini kita klik atau di Windows seperti ini juga bisa. Ya, kita klik. Ya, jadi ada 5 tumpuan. Kemudian kita pilih menu assign. Assign ya. Kemudian join, restrain. Ya, assign, join, restrain. Oke. Di situ ada 4 macam, ya ada jepit, ada sendi, ada roll, ada bebas. Ya, ini masing-masing kelihatan perbedaannya. Nah, ini tumpuannya kita pilih yang tumpuan jepit. Ya, kita anggap tumpuannya kaku karena nanti di sini ada full plat di bawahnya. Pak, kalau misalkan bangunannya pondasinya kita ganti pakai batu belah. Nah, kalau batu belah biasa kita asumsikan sendi, ya tidak yang kaku. Ya, tapi jarang lah kalau bangunan 2 lantai mesti biasanya paling enggak perkuatannya ada pondasi footplat gitu ya. Kita pilih yang jepit ya, yang sebelah kiri ya, kemudian oke. Ya, jadi nanti akan berubah tampilannya. Oke, sudah semuanya sampai sini. Halo. Belum, Pak. Udah, Oh, enggak. Ya, Pak. Udah. Ada yang belum? Sudah ya? Enggak bisa diklik, Pak. Ikonnya Ya, itu. coba. Dicoba ini. Ini harus ada ini dulu. Titik tumpuannya harus diklik dulu. Bisa juga dengan cara di Windows seperti ini. Ya, kalau untuk melepaskannya Pak itu kalau salah ngeklik misalnya yang atas ini saya klik misalkan.
Ya, kalian klik lagi saja. Nah, seperti ini. Kalau kita klik lagi, dia akan lepas. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa window, bisa kita klik. Ya. Atau bisa juga kita gunakan menu icon yang ini. Ya, clear selection. Yang sebelah kiri ini ada pilihan clear selection. Ini artinya kalau kita klik, nah semuanya akan lepas. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Ya, kalau sudah kita lanjut sekarang. Ya, langkah ketiga, mendefinisikan karakteristik material. Ya, caranya kita klik menu define, ya, bareng-bareng ya, kita klik menu define, kemudian material, sini yang paling atas, material. Nah, defaultnya itu ada dua, 4000 PSI sama FY50. Jadi ini ada mutu beton dan mutu baja ini. Kalau FY ini baja, cuma ini kan bawaannya ya. Nah, kita pilih yang 4000 PSI ini. Ini adalah menu beton. Ya, kita tidak perlu menambahkan, tapi ini kita edit saja, kita modifikasi ya. Kalian klik modify or show material. Nah, muncul seperti ini. Sudah? Ya, kemudian kita ganti materialnya, material name. Ya, ini kita ganti. Ya, itu kan 4000 PSI, kita nggak tahu ya ini angka-angkanya berapa. Kita ganti sesuai dengan yang kita rencanakan. Tadi beton ya, beton. Kalian ketik aja, beton, ya, beton F, aksen C, ya, 25 MPa. Ya, MPa. Pak, namanya apa? Harus lengkap seperti itu? Tidak. Misalkan kalian tulis beton bertulang ya, 25 MPa boleh ya, atau misalkan 25 MPa boleh. Ya, ini namanya tidak harus lengkap seperti ini ya. Kemudian material type-nya konkret. Ya, ini jangan sampai salah ya. Ini ada pilihannya, ada steel, konkret, aluminium dan seterusnya. Kita pilih ini konkret, beton. Ya, kemudian angka-angkanya kita masukkan. Nah, sekarang oke, sampai sini sudah belum? Halo. Sudah ya. Oke, sekarang kita akan masukkan ini dulu. Weight per unit volume, berat jenisnya. Ya, tadi berat jenisnya itu 2400 kg per meter kubik. Atau bisa juga kita ganti menjadi satuan Newton ya. Itu 24 kilonewton ya, kilonewton per meter kubik. Jadi ini unit satuannya kita ganti di sini. Ya, silahkan diganti jadi kilonewton meter. Ya, kilonewton meter. Nah, di situ angkanya 23,5631. Nah, ini kita ganti jadi 24. Oke, kita klik. Oke, sudah? Ya, Pak Sam misalkan pengen masukannya kilogram, ya, kilogram atau ton misalkan, ya nanti kita rubah di sini. Ya, jadi kalian memasukkan angkanya, jangan lupa lihat satuannya. Ya. Kemudian modulus elastisitas, ya modulus elastisitas tadi satuannya MPa ya, jadi tadi kan MPa ya, MPa. Nanti sekalian untuk F aksen C-nya ini kan juga MPa. Jadi MPa itu kalau di unitnya di sini adalah Newton milimeter. Nah, jadi ini kita ganti lagi satuannya Newton milimeter. Ya, Newton milimeter. Oke. Ini yang tadi ini berubah ini jadinya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Ya, nggak apa-apa, ini nggak usah dirubah lagi untuk yang apa? BC-nya. Nah, sekarang untuk yang modulus elastisitas ini kita ganti 23.500 ya. Jadi ganti 23.500. Oh, nolnya jangan sampai lewat ya. Kemudian angka Poissonnya tetap 0,2, koefisien of thermalnya ini kaitannya dengan suhu kita abaikan. Nah, kemudian yang paling bawah nih, F aksen C. Nah, ini kita ganti berapa tadi? 25. Oke, silakan dicoba. Ya, saya ulang ya, untuk berat jenis tadi kita masukkan angkanya di kilonewton meter satuannya, ya 24. Ya, kemudian untuk masukkan angka E, ya, angka Poissonnya udah betul ini 0,2, kemudian F aksen C, satuannya jangan lupa Newton milimeter. Ya, 23.500, kemudian di sini
25. Oke, sampai sini sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Ya. Kalau udah oke. Ya, nanti di sini berubah. Ya. Berikutnya, ya tadi material beton. Nah, untuk yang versi 14, untuk mutu tulangan ini juga sudah bisa kita sesuaikan. Ya, tapi kalau yang mungkin kalian gunakan yang versi 10, yaitu untuk mutu tulangannya belum bisa kita definisikan ya sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kita di Indonesia. Ya, jadi dia defaultnya. Jadi kalau SAP itu kan buatan Amerika, jadi dia akan mengikuti mutu baja yang ada di sana. Ya, untuk beton, untuk besi tulangan kita buat ya. Jadi ada 2 ya. Ya, silakan kalian add new material. Ya, add new material. Ya, material type-nya kalian ganti ya di sini rebar. Ya, rebar. Ya, jadi rebar ini adalah untuk material besi tulangan. Material name-nya kita ganti ya, misalkan yang 24 dulu ya, 24. Kalau di contohnya itu Pak Firman tulis BJTP ya, baja tulangan polos ya. BJTP, baja tulangan polos, mutu 24. Oke. Mutu 24. Oke, sudah. Nanti ada 2 ya, untuk yang polos sama yang ulir. Kemudian ya, berat jenis. Ya, berat jenis biasanya masih ingat nggak dulu di kelas 3 kita ngitung besi tulangan, bijinya besi tulangan berapa? 7.850 ya kilogram per meter kubik. Ya, jadi kalau misalkan kita pengen memasukkannya menggunakan satuan kilogram meter kubik, ya ini kita rubah dulu kilogram meter. Ya, kalau di defaultnya di situ 7849,0476 ya. Jadi kurang lebih mungkin sama lah dengan yang ada di Amerika ya. Cuma ini kita bulatkan saja angkanya. Kalian ganti 7850. Oke, sudah. Kemudian modulus elastisitas. Jadi kalau modulus elastisitas biasanya kita gunakan satuan kilogram per sentimeter persegi. Ya, angkanya 2,1 kali 10 pangkat 6. Ya, jadi ini kita ganti satuannya kilogram sentimeter. Kilogram per sentimeter. Nah, ini udah ketemu. Ya. Kalau di angkanya 2038901,9. Ini kita ganti ya. 21 nolnya berarti itu 2 3 4 5. 5 kali ya berarti ya. 21 nolnya 5 kali. 1 2 3 4 5. Ya. Atau 2,1 ya kali 10 pangkat 6. Ya. Angka Poissonnya tetap 0,3. Kemudian other properties of for rebarnya. Nah, ini kita ganti. Ya, silahkan kalian tulis untuk FY-nya 235. Kemudian FU-nya 380. Yang bawahnya FYE-nya sama ya, seperti yang di atas 235. Kemudian bawahnya 380. Ya, jadi kalau yang yield stress-nya adalah kekuatan lelehnya ya. Kemudian kalau yang tensil stress-nya berarti kuat tariknya 380. Pak, ini angkanya dari mana? Jadi di SNI itu sudah ada ya tabel sifat mekanis. Jadi di halaman berikutnya itu ada, sudah Pak Firman cantumkan untuk masing-masing mutu ya besi tulangan mulai dari yang U24 sampai dengan 50 gitu ya. Tapi ini kita pakai yang 24 dan 40 untuk batas lelehnya ya sama batas kuat tariknya. Ya, angka-angkanya di situ satuannya MPa atau Newton milimeter persegi. Oke, sudah sampai sini. Ini untuk yang BJTP 24 ya. Oke, sudah? Halo. Sudah, Pak. Pak. Ya, gimana? Kalau yang modulus of elasticity tadi berapa ya, Pak? Modulus of elasticity-nya 21 nolnya 5 kali. Ya, satuannya jangan lupa ya, kilogram sentimeter. Oh, Tanpa maaf, koma maaf, ya? maaf. Ya, tanpa koma. Oh, maaf, ini ada koreksi ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa, ditulis dulu. Untuk
other materialnya ini satuannya kita rubah dulu ya, ini masih kilogram sentimeter. Padahal harus kita jadikan MPa ya. Jadi ini setelah kita ganti modulus elastisitas, berikutnya ini kita ganti satuannya jadi Newton milimeter. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. Nah, Pak Firman lupa tadi, maaf. Nah, ini kita ganti 235, 380, ya, kemudian bawahnya lagi 235, ya 380. Ya, jadi ini untuk mutu besi tulangan, ya, baja tulangan polos 24, ya. U24 atau kalau FY-nya tadi 240 ya, 240 MPa. Ya, 240 MPa. Oke, jangan lupa ini satuannya Newton milimeter ya. Jadi pada saat kita ngerubah ini satuannya Newton milimeter. Nanti angka seperti apa? Berat jenis, modus elastisitas ini nanti akan berubah sendiri. Jadi ini jangan kita rubah lagi. Ya, jadi kalau kita ngerubah satuannya secara otomatis nanti dia akan mengkonversi sendiri. Oke, kalau udah di oke. Tapi kita add copy. Jadi tambahkan tapi dari hasil mengcopy. Jadi ini kita klik yang BJTP24 ya. Kemudian kita klik add copy material. Oke, ini material tab-nya rebar. Ini kita ganti BJTD. BJTD ya. Baja tulangan deform 40. Oke, ini berat jenisnya karena kita mengcopy ini nggak usah diganti. Jadi ini udah sama seperti sebelumnya, Newton milimeter. Nah, sekarang untuk yang FY sama FU-nya kita rubah. 390, ini 500. Ya, ini juga sama 390, bawahnya 500. Oke, sampai sini sudah. Untuk yang baja tulangan deform 40. Angka-angkanya ya, ini tadi dari tabel ya, sifat mekanis ya, kita ambil dari SNI. Kalau udah oke ya, oke. Ya, nanti nambah lagi di sini ada, jadi ada 3 material ya, beton, F aksen C 25 MPa, kemudian baja tulangan yang 40 ya, atau 400 MPa dan 240 MPa. Kalau udah oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ya. Tadi angkanya mau tanya Pak. Ya, gimana? Yoga angkanya yang Noval Pak. Noval ya, Noval. Gimana Noval? FY sama FU-nya tadi berapa Pak? Apa-apa Ya. pertanyaannya? FY sama FU-nya. Oh, Arman ulang ya. Jadi kalian Noval lihat di halaman 5 Noval. Halaman 5 itu Arman ulang ya, define material untuk yang 40 ya. Ya, Iya, untuk Pak. yang 40 angkanya BJTD ya, 40. Ini Pak Arman ganti dulu Newton milimeter. Ya, 390 sama 500 Noval. FY-nya, jadi tegangan izin lelehnya itu 390 MPa, kemudian tegangan tariknya 500. Yang bawahnya FYE sama FU-nya sama ya. Jadi ini ada minimum, ada yang ini kalau expected itu kan yang apa bahasanya diharapkan ya. Artinya ya kita buat sama lah begitu. Jadi antara real dengan yang ininya, yang aslinya begitu. Oke ya, udah ya, oke. Nah, berikutnya kita akan mendefinisikan dimensi elemen ya. Caranya kita klik menu define. Ya, ini kita masih di menu define. Kemudian section properties. Terus frame section. Sudah ketemu? Define, section properties, frame section. Oke. Ya, defaultnya di situ ada FSEC1 ya. Nah, ini kita abaikan. Berikutnya kita klik add new property. Ya, add new property. Kemudian frame section property, di situ masih steel, kita ganti concrete. Oke, sudah? Frame section propertinya jadi konkret ya, beton ya. Kemudian bentuknya, nah, bentuknya karena persegi ya, kita pilih rectangular. Ya, ini ada lingkaran, ada pipa ya, ini kita pilih yang rectangular. Ya, seperti ini.
Ya, namanya kita ganti dulu. Ya, section name. Kita karena balok ya, kita kasih nama B, misalkan strip 25 kali 40. Kita buat sama seperti namanya seperti ukuran penampangnya saja ya. Oke, satuannya, oke, di situ, oh maaf, tadi satuannya kita lupa ya. Satuannya kita rubah, kalau untuk ini kita masukkan angka cm aja ya. Oke, Pak Firman cancel dulu. Oke, untuk yang bagian pojok kanan bawah, ini kita ganti satuannya kilogram sentimeter. Yang penting sentimeter ya, kilogram sentimeter. Ya, sehingga nanti angkanya yang kita masukkan bisa seperti di contoh. Pak Firman ulang lagi, define section property frame section. Ya, add new property, concrete, rectangular, ya, namanya kita ganti B strip 25 kali 40. Oke. Kemudian materialnya sudah sesuai ya, beton F aksen C 25 MPa. Kemudian dimension, ini satuannya cm ya, cm. Ya, deep itu berarti tingginya 40, width-nya itu berarti lebarnya 25. Oke, width-nya 25, lebarnya tingginya 40. Pak, tingginya kok nggak kita buat 28? Nah, kalau 28 tadi kan kita menghitung berat sendirinya ya, tapi meskipun tidak kita masukkan ya, cuma ini baloknya tetap kita perhitungkan tingginya 40, tidak 28 ya, karena dari awal ukuran penampang baloknya 25, 40. Kemudian kita klik ini ya, concrete reinforcement. Ya, concrete ya, reinforcement. Ya, design type. Ya, design type di sini ada dua pilihan, kolom sama beam. Karena ini balok berarti kita pilih beam. Ya, kita pilih beam. Nanti kalau kolom berarti kita pilih kolom. Kemudian kembali ke atas, di situ ada rebar material. Longitudinal bar, jadi tulangan pokok, tulangan memanjangnya. Di situ defaultnya BJTP 24 ya. Nah, ini kita ganti jadi BJTD 40. Nah, nanti kita bedakan. Jadi artinya untuk tulangan memanjangnya nanti kita rencanakan menggunakan material tulangan ulir ya, BJTD 40. Untuk yang confinement ya, tisnya atau sengkangnya, ini kita gunakan yang BJTP 24. Pak, kalau misalnya dua-duanya kita rencanakan pakai polos boleh nggak? Ya boleh. Ini nanti dua-duanya berarti kita gunakan yang 24. Begitu ya. Kemudian concrete cover. Ini concrete cover berarti selimut betonnya ya. Ini kita masukkan 4 cm. 4. Ya, seperti di contohnya. 4. Kemudian ini yang bawah 00 ya, kita tidak lupa. Oke, sampai sini jelas? Sudah ya? 40, 24, 44. Oke. Ya, kemudian oke. Nah, nanti nambah di sini. B2540. Kemudian kita akan buat yang kolom. Yang kolom ya. Kita, Pak, kalau bisa pakai add new property, tapi bisa kita gunakan ini aja, add copy of property. Nah, jadi kalau copy berarti kita langsung menuju yang settingan sebelumnya ya. Kita ganti ini untuk yang kolom ya. K strip 30 kali 40. Ya, deep-nya 40, width-nya 30. Kita ganti width-nya saja, lebih cepat ya. Oke, ini materialnya sudah betul, beton, kemudian concrete reinforcement-nya. Ya, nah ini kita pilih longitudinalnya 240 sama ya, tetap. Kemudian untuk sengkangnya 24. Design type-nya kita ganti kolom. Ya, kolom. Ya. Oke, berikutnya ya, untuk selimut beton 4 cm ya. Kemudian ini number of longitudinal bar, ini jumlah tulangan arah sumbu 3, ini sumbu 2. Di contohnya di situ Pak Firman tulis 3 dan 4 ya. Nanti kita lihat perubahannya. Kemudian ukuran diameter ya, longitudinal bar size-nya. Kita asumsikan misalkan pakai 16D atau D16, kita pilih yang 16D. Ya, kemudian untuk sengkangnya kita rencanakan pakai diameter 8, berarti 8D. Ya. Kemudian jarak antar sengkangnya di sini 15 lah, standarnya kita buat 15 cm. Oke.
Silakan diikuti. Ya, nanti ada sedikit beda ya dengan yang balok tadi. Ini kolom posisinya ya. Ini rectangular bentuk bentuk apa ini? Bentuk bagelnya rectangular, kemudian ini selimut beton. Ini jumlah tulangan 3, 4. Kalau defaultnya 33, ini kita ganti 3 dan 4. Ini 16D, 8D. Kemudian oke. Nah, nanti kalau kolom nanti kelihatan seperti ini ya, kelihatan apa itu tulangannya. Kalau sudah oke, ya, oh iya, untuk warnanya bisa kita rubah ya. Color display-nya bisa kita rubah. Oke, kalau sudah oke lagi. Nah, itu untuk langkah yang keempat. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jelas semuanya ya? Bentar, Pak. Oh, Pelan-pelan. jelas, Pak. Oke. Perlu diulang lagi? Enggak ya? Oke, jadi untuk yang langkah keempat tadi yaitu kita membuat apa ya, ukuran penampang baik yang balok maupun kolom ya. Jadi untuk yang balok tadi ukuran 25 kali 40 ya. Cuma selimut betonnya yang 4 cm ya tadi kita buat atas bawah. Kemudian untuk tulangannya, untuk yang longitudinal memanjangnya kita pakai yang BJT D40. Kemudian yang untuk sengkangnya yang 24. Oke, berikutnya langkah ke-5. Lanjut ya. Halo, bisa dilanjut? Oke, kita masuk mendefinisikan kasus pembebanan. Ya, kita kembali ke menu define. Masih sama ya, menu define. Kemudian di situ ada load pattern. Ya, load pattern. Ya, kita klik. Ya, di situ ada define load pattern. Ya, di situ date. Ya, date itu artinya beban mati. Ya, kemudian angka pengalinya 1. Nah, ini bisa kita ganti. Ya, date-nya misalkan kita singkat aja DL. Ya, date load. Ya, kalau misalnya mau kita edit di sini kita modify. Ya, klik modify. Nah, DL. Kemudian karena ada 2 beban yang nanti kita perhitungkan selain beban mati yaitu beban hidup, ya di sini kita ganti LL. Ya, tab-nya kita ganti yang left. Ya, yang left. Ya, kemudian angka pengalinya 0. Ya, jadi beda dengan yang beban mati. Kalau beban mati tadi angka pengalinya 1, tapi untuk beban hidup 0. Ya, karena kita mau tambahkan berarti kita klik add new. Nah, jadi nanti muncul 2 ya, dead load, ya beban mati, ini angkanya 1, kemudian left load-nya beban hidup ya 0. Sampai sini sudah? Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Ya, kemudian oke. Ya, jadi untuk macam bebannya kita masukkan dengan kita masuk di menu define load pattern. Berikutnya adalah mendefinisikan kombinasi pembebanan. Ya, lagi-lagi kita masuk di menu define. Kemudian load combination. Ya, di bawahnya tadi ya. Ada load combination. Nah, di sini masih kosong. Kita tambahkan kombinasi beban. Klik add new combo. Ya, klik add new combo. Di sini ada combo 1 linear, kita tetap saja. Nah, angkanya kita masukkan di situ. Ya, pertama adalah DL atau dead. Oh, di sini tetap dead ya. Scale faktornya berapa? 1,2. Ya, kita klik add. Ya, nanti nambah di bawahnya jadi biru. Kemudian yang beban hidup, yang left load-nya, ya kita masukkan skala faktornya 1,6. Ya, kita klik add lagi. Oke, jadi ada 2. Ya, untuk combo 1 di sini ada dead load 1,2 dan left load 1,6. Oke, sudah? Halo. Bentar, Pak. Oke. Pak. Ya, Bentar, Pak. kombinasi beban ya. Jadi Pak Firman ulang ya. Jadi klik tadi menu define, kemudian load combination, ya add new combo,
Ya ini combo 1 tetap nggak usah kita rubah. Date-nya kita ganti angkanya 1,2. Kita klik add. Ya, kemudian LL-nya ini kita ganti 1,6. Add. Misalkan Pak saya tadi untuk yang date-nya salah 1,4 misalkan. Ya nanti kita ganti aja di sini. Misalkan tadi 1,4 ya, misalkan mau kita koreksi ya diganti saja angkanya, kemudian kita klik modify. Ya, jadi kalau salah bisa kita modify. Kebanyakan misalkan, ya misal kebanyakan, nah, kebanyakan ya bisa kita delete begitu. Oke, sudah sampai sini? Sudah ya? Oke, kalau sudah tinggal di OK. Jangan lupa dieksekusi, di OK. Oke. Oke, jadi dari pertama sampai dengan nomor ke-7 kita ini main menu define ya. Jadi kita banyak mendefinisikan, memasukkan parameter-parameter yang mulai dari material, frame section, beban, sampai dengan kombinasi. Oke, berikutnya kita lanjut untuk yang nomor 8, yaitu mendefinisikan penempatan elemen. Ya, tadi kan kita sudah membuat dua macam penampang ya, balok dan kolom. Oke, caranya pertama kita klik bagian balok. Oh, balok itu yang berarti yang mendatar ini. Kita klik. Ya, kita klik. Kemudian kita klik menu assign, beda ya. Tadi define, sekarang assign. Assign frame section. Oke, kita pilih balok. Oh, berarti B2540. Kita klik OK. Nah, jadi nanti muncul apa ini? Teksnya ya, B2540. Berikutnya kolom. Nah, kolom juga sama. Ini kolom kita pilih begini. Kita ulang lagi caranya assign frame section, kita pilih K3040. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke, silakan dicoba. Pak, bisa tolong diulangi? Oke, untuk cara menempatkan penampangnya ya. Jadi caranya ini kita klik balok dulu ya. Kita milihnya satu-satu ya, yang bagian balok. Ya, nanti yang bagian kolom. Klik menu assign frame section. Ya, kita pilih, oh ini mendatar, berarti kita pilih yang balok B2540. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kolom. Nah, jangan lupa diklik dulu ya, objeknya ya. Ya, klik dulu objek kolomnya. Jadi yang bagian tegak ini yang vertikal. Kita pilih menu assign lagi, frame section, berarti yang K3040. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Sudah sampai sini? Halo? Sudah. Nah, sudah ya? Oke. Pak, itu kan bentuknya masih berupa garis ya. Kalau misalnya kita pengen lihat bentuk ekstrusinya atau bentuk penampangnya, caranya mungkin salah satu ya, kita buat tampilan yang 3 dimensi saja. Jadi ini caranya tinggal kita klik aja ya. Misalnya saya pengen ke tampilan yang 3D, ini kalian klik di bagian 3D-nya. Caranya, di sini ada tanda centang nih, ya, set display option. Ya, ketemu ya, set display option. Ini kita klik. Kemudian di situ ada pilihan general, ya, kita klik extrude view. Nah, ini kita centang. Ya, kita centang. Kemudian view by color-nya, ini tadi objek, ini kita ganti menjadi section. Jadi biar warnanya sesuai dengan warna penampangnya. Kalau udah di OK coba. Nah, seperti ini. Ya, ini sesuai dengan warna tadi ya. Mungkin tadi tidak pakai rubah ya. Jadi yang balok ini warnanya apa nih, putih atau abu-abu ya. Kemudian kolomnya warnanya biru. Nah, seperti ini. Nah, kita perlu ngecek untuk yang kolom. Ya, karena bentuknya tidak persegi, ya, persegi panjang ya, 340. Nah, ternyata ini kolomnya ini arahnya ada tepat belum ya? Karena kan beda arahnya. Ya, 30-40. Kalau misalkan arahnya beda, tidak sama, ini bisa kita rubah dengan kita kembali ke menu define. Ya, ini sebenarnya bisa kita rotasi ya, kita putar, tapi paling
Mudah dengan cara kita masuk menu ke define lagi, section property, section property, frame section. Ya, jadi yang kolom tadi 30-40 ini kita modify. Ya, div-nya ini kita ganti yang 30, width-nya yang 40. Jadi angkanya kita balik. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Oke. Nah, kita coba. Nah, ya, jadi bentuk arah kolomnya dia akan berubah. Jadi arah pipihnya itu yang tegak. Begitu. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan arah kolomnya nggak sesuai, Bisa ya. nggak tolong diulangin yang bagian 3D-nya tadi, Pak? Oh, tampilannya ya. Oke. Ya. Jadi tampilannya kita masuk ini kan ada 2 tampilan ya. Ya, ini Pak misalkan salah satu hilang misalkan ya, ini Pak Firman close saja misalkan. Nah, cuma tampilannya satu seperti ini. Ya, ini mungkin ini juga perlu Pak, kalau misalkan pengen tampilannya jadi 2 lagi gimana? Caranya klik menu display, option, window. Nah, ini ada pilihan, ada 1, 2, ya, 2 vertikal, horizontal, 3 atau bahkan 4. Nah, ini kita pilih misalnya yang 2, tampilan 2 yang vertikal. Nah, kita klik. Nah, nanti kembali lagi seperti ini. Ya. Nah, supaya tampilannya kelihatan ekstrusinya, caranya kita klik ini. Ya. Set display option. Ya. Ini di menu ini ya. Set display option sama. Ya. Kemudian pada menu general ini kita klik extrude view. Ya, kemudian pada menu view by color kita pilih section. Kemudian oke. Nah, berubah jadi seperti ini. Bisa ya? Permisi Pak Firman. Ya. Ini kok jadinya enggak kan ya? Maksudnya enggak sesuai kayak gitu, Pak. Jadinya gimana? Udah sama persis. Langkah-langkahnya ya. Bentuknya enggak. Bentuknya tapi enggak seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa difoto ya. Mungkin Mas Firman belum bisa lihat hasilnya seperti apa. Tapi yang lain kira-kira sama nggak hasilnya? Yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Sama. Oke. Nah, saya enggak, Pak. Ini siapa nih? Pak Irwan nggak tahu namanya nih. Faisal. Oh, Faisal. Oke, nanti mungkin yang Pak punya saya kok aneh Pak bentuknya Pak gitu ya. Nanti bisa dicoba lagi diulang ya. Jadi mungkin tadi ada beberapa langkah yang Pak kalau cuma warnanya yang berbeda nggak masalah ya. Pak warna saya nggak sama. Itu hanya settingan di ini ya, define, section, frame section. Ya misalnya balok. Ya ini saya modify ya. Ini warnanya saja di sini, display color. Misalnya Pak Firman ganti jadi warna kuning misalkan. Ya nanti di sini juga berubah. Ya tinggal dikecilin atau dibesarin. Nah berubah. Jadi mungkin kalau warna saja nggak apa-apa ya, itu karena hanya di settingan tadi ya, define frame section-nya. Ya. Ini kita biasanya kita ekstrusi, kita perlihatkan bentuk penampangnya itu biasa pada bagian kolom. Jangan sampai nanti kebalik posisi arah kolomnya ya. Memanjang vertikal atau yang mendatar begitu arah posisinya. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya kita masuk ke beban ya, beban. Ya, yang poin 8. Ya, bebannya yang bekerja hanya pada bagian balok-balok tadi ya. Jadi ada beban akibat dinding ya, kemudian akibat plat ya, dan beban hidup. Oke, pertama satuannya kita rubah dulu menjadi kilogram sentimeter. Ya, ini tadi kan kita buat penampang sentimeter ya, paling gampang. Tapi untuk beban kilogram meter, maaf. Untuk beban kilogram meter. Ya, kilogram force meter. Sudah? Yang pertama, kita akan memasukkan beban akibat dinding. Ya, atau tembok ya, dinding pasangan batu bata, tebal setengah bata, setinggi 4 meter. Tadi sudah kita hitung ya, kalau per meternya itu 250, maka kalau 4 meter berarti angkanya 1000. Caranya, kita klik pada bagian balok yang akan kita beri beban. Nah, silakan ini ada 4 balok ya, kita klik semuanya. Sudah?
Kemudian kita klik assign, frame load, kita pilih yang distributed, ya, atau beban distribusi, atau beban terbagi merata. Ya, assign, frame load, distributed. Kita klik, ya nanti muncul seperti ini. Sudah? Nah, sekarang kita masukkan. Ini jangan lupa load pattern-nya dead load, beban mati. Jadi tembok dinding termasuk beban mati ya. Satuannya kilogram meter, jangan lupa. Kemudian ini koordinat sistemnya tidak usah kita rubah, jadi ini global, gravity, ini ada pilihan replace, add, ini posisi kita buat replace saja nggak apa-apa. Kemudian trapeziodal itu bentuk trapesium, nanti yang beban segitiga nanti kita pakai ini, tapi karena untuk beban tembok itu bebannya beban terbagi merata, maka kita masukkan di uniform load. Nah ini kita masukkan angkanya 1000. Jadi yang dirubah hanya di sini aja ya, uniform load, posisi replace. Kalau sudah, oke. Ya, nanti akan kelihatan di sini ya, beban ya, ada garis apa banyak apa itu ada tanda panah ke bawah, artinya bebannya adalah beban gravitasi ke bawah. Angkanya 1000 kg per meter. Oke, sudah sampai sini? Sudah ya. Nah, itu adalah beban terbagi merata akibat dinding. Berikutnya adalah beban mati pada plat. Ya, pada plat. Kita pilih yang, karena ini kita tambahkan ya, berarti kita klik yang add. Ya, yang add. Ya, kalau di contohnya itu di sini kita nolkan ya, ini 0. Jadi ini 0, tapi ini posisinya add. Ya, kalau misalkan ini tadi tetap 1000, ini replace harusnya kita apa timpa. Nah, tapi nggak apa-apa, kita add saja, ini 0. Kemudian, karena beban segitiga, kita masukkannya di yang kolom tabel trapeziodal load. Ya, di situ angkanya 0, 0. Ya, ini 0,5, jadi di tengah-tengah ya. Ini karena kita gunakan yang relative distance. Ada yang relatif, ada yang absolut. Kita gunakan untuk kali ini coba kita pakai yang relatif distance aja. Ini 0,5, artinya setengah bentangnya ya. Di tengah-tengah bentang angkanya 974. Nah, ini untuk yang 0,75 bentang ini kita ganti 1 saja. Atau kita nolkan juga nggak apa-apa. Nah, silakan dibuat seperti ini. Jadi pada jarak 0 bentang, 0 pada setengah bentang, ada jarak 2 meter, artinya 974 pada jarak 1 bentang, berarti 4 meter, itu 0, 0. Kemudian klik OK. Nah, jadi nanti seperti ini bentuknya. Sama nggak hasilnya? Sama. Nah, ya, jadi yang bagian pinggir itu Tadi 1000. yang 0,5 berapa, Pak? 0,5 angkanya 974. Ya, 974 dapatnya dari mana? Dapatnya dari 487, kita kalikan 4/2. 4/2 itu bentangannya kan 4 meter tadi ya. Ya, kita bagi 2 karena sudut miringnya 45 derajat. Ya, jadi bebannya jadinya seperti ini. Ya, ini dilihat pada bagian pojok kiri atas di situ frame distributed load. Ya, artinya beban ya pada frame ya pada rangka ya terbagi merata ya terdistribusi. Berikutnya adalah beban hidup. Ya, beban hidup tadi untuk ruang rapat 400 kg per meter persegi ya. Nah, ini bentuknya karena kita mau jadikan segitiga ya sama ya, 400 kita kalikan 4/2, jadi ketemunya 800 kg per meter. Caranya sama, kita klik. Nah, kita klik seperti ini, pada bagian balok, kita klik menu assign lagi, frame load, kemudian distribusi lagi. Ya, kita kembali ke sini. Nah, jangan lupa, load pattern-nya kita pilih yang LL, beban hidup. Ya, beban hidup, ini posisinya tetap, ini replace boleh, ya karena beban trapesium, beban segitiga maaf, ini berarti yang kita ganti adalah pada 05. 05-nya ini berarti kita ganti bukan 974,
tapi kita ganti 800. Nah, seperti ini, silakan. Ya, load pattern-nya jangan lupa LL ya. LL berarti beban hidup. Ini posisinya replace boleh karena ini nggak ngaruh ya tadi karena masih dead load. Kemudian uniformnya kosong. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada dua macam ya, beban mati dan beban hidup. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Halo. Maaf Bisa. Pak, Mbak. tadi yang diselect yang beban hidup yang mana aja ya Pak? Ya, beban hidup berarti di bagian balok semuanya. Nah, di bagian balok. Sama seperti beban mati ya. Jadi bebannya kan pada balok semua nih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi ada 4 balok tadi kita select. Tadi caranya sama ya, assign. Misalkan Pak saya tadi salah masukkan Pak. Kok angkanya di sini tidak 800 tapi misalkan kok 900 misalkan. Kalau salah ya, caranya ya sama. Kita select. Ya, siapa tahu tadi kita salah kita ketik angka ya, kita menu assign frame load ya. Klik ini ya. Ya, sebenarnya bisa kita gunakan icon ya. Iconnya ini. Icon toolbar-nya ya. Assign frame distribusi load sama ya sebenarnya. Cuma kalau di contohnya kan Pak Firman pakai menu ya, tapi nggak apa-apa. Ini pakai ini juga boleh misalkan kalau pengen langsung. Nah, ya misalnya ada yang salah ya ini tinggal kita apa? Replace. Ya, kalau misalnya mau nambah berarti kita add. Pak kalau kebanyakan misalnya mau saya hapus ya kita delete begitu ya. Pilihannya ini 3 ini. Ada kita tambahkan, kita timpa, kita replace maupun kita delete ya. Oke, sudah? Lanjut ya. Sudah. Ya, berikutnya Lanjut, langkah Pak. ke-9. Ya, langkah ke-9 adalah mendefinisikan faktor reduksi ya. Caranya kita klik menu desain. Ya, desain, kemudian concrete frame design. Nah, di situ ada pilihan view ya. Ini ya. Revise preferences kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kemudian desain code-nya itu kita ganti ya menjadi AC. Ini yang hampir mendekati dengan SNI yang di tempat kita ya. Kita pilih yang AC 31899. Ya. Kemudian angkanya kita sesuaikan jadi yang di contohnya itu di merah ya. Ada tanda merahnya jadi P bendingnya. Bendingnya kita ganti 0,8. Kemudian P kompresnya ini 0,65. Ya, kompres spiralnya 0,7. Ya, kemudian share-nya untuk gesernya 0,75. Bahkan jadi yang warna merah ini disesuaikan ya. Untuk desain code-nya pakai AC 31899. Bending tensionnya 0,8, compression tight-nya 0,65, compression spiralnya 0,7, share-nya 0,75. Oke, sama seperti di contoh ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau udah di oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi langkah yang Pak Firman lupa ya kemarin masukkan, yaitu memasukkan kombinasi beban. Ya, jadi setelah nomor 9 itu ada satu langkah lagi yang Pak Firman lupa memasukkan tadi malam. Caranya kita klik design ya, concrete frame check from design. Kalau tadi kan ini ya, view reverse preferences. Nah, sekarang kalian pilih yang select design combo. Nah, select design combo. Ini tadi yang combo 1 ya, yang 1,2 kali 1,6. Ini kita pindah ke kanan. Ya, klik add. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian automatically ini kita matikan aja. Ya, kita matikan. Ya, ini nanti hasilnya akan sedikit beda dengan di contohnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi Pak Firman ulang ya. Klik design, concrete frame design, select design combo. Ya, ini pilihannya tadi sudah kita buat ya. Kita geser ke kanan ya. Design load combination kita klik add. Klik add.
Kemudian tanda centangnya, automaticnya ini kita matikan. Kemudian oke. Nah, udah. Ya, jadi itu untuk kita tadi kan sudah kita definisikan, nah ini kita mau pakai gitu ya untuk kombonya. Ini yang langkah setelah angka 9 ya. Hasilnya nanti akan sedikit beda dengan contohnya, tapi nggak apa-apa. Ini perlu Pak Firman sampaikan. Memang karena Pak Firman kurang ya memasukkan untuk yang kombinasinya. Oke, sampai sini sudah semuanya. Nanti untuk modulnya ini Pak Firman koreksi ya, Pak Firman tambahkan yang langkah tadi ya, karena masih ada satu yang kelewatan. Oke, berikutnya adalah melakukan analisis dan desain struktur. Ya, caranya kita klik analyze, ya, set analysis option, ya, analyze, set analysis option. Nah, ini ada pilihannya ya, ada ya, karena kita bekerja ini pada tampilan 2D, maka kita pilih yang exit plan. Nah, ini kalian klik ini bisa 3D. Kalau 3D pakainya ini 2D, ini tampilan untuk plat. Nah, ini yang 3D seperti ini. Untuk yang truss, ini kita pakai yang frame ya. Ya, 2D frame. Oke. Sudah? Ya, kemudian kita akan menganalisis. Ya, kita klik analis. Ya. Kemudian run analysis ya, atau F5 ya di situ ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya. Jadi ada beban mati, beban hidup, kemudian kita klik run now. Kita klik run now. Ya, tapi karena tadi belum sempat kita simpan ya. Jadi pada saat kita klik run now, nanti dia akan minta untuk kita menyimpan dulu filenya. Ya, jadi sebenarnya tadi di awal bisa kita simpan dulu ya, tapi nggak apa-apa, ini tadi sudah terlanjur. Nah, kita simpan dulu. Ya, silakan kalian simpan dalam bentuk folder ya. Jadi kalian buat folder, jangan di luar folder nanti, karena kalau di luar folder nanti filenya akan jadi banyak sekali. Ya, jadi misalkan kalian buat folder dulu, misalkan kalian simpan di mana, misalkan cuman kasih nama latihan. Ya, jadi kalian memasukkan filenya ini dalam folder, misalkan folder latihan, misalkan ini portal 2D. Ya, Pak Firman kasih nama portal 2D. Namanya bebas ya, misalkan boleh portal 2D apa begitu. Nah, untuk nanti tugas kalian, ini kalian kasih nama filenya sesuai dengan nama kalian, misalkan novel absen berapa begitu ya. Jadi nomor absen, nama begitu ya. Nanti format penulisannya Pak Firman kasih contoh. Kemudian kalian save. Ya, nanti dia akan berproses. Oke. Untuk tampilan 3D view-nya, apakah berubah seperti ini jadinya? Iya, Pak. Ya, jadi berubah ya. Ya, ini akibat beban mati. Nah, misalkan ini bisa kita klik ini, start animation. Jadi dia akan kelihatan animasinya. Nah, seperti ini. Ya, jadi artinya bentuk konstruksi yang seperti ini, kalau kita kasih beban pada bagian balok-baloknya, dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang kira-kira seperti ini. Kalau secara ekstrimnya ya, secara ekstrim. Jadi seperti ini. Ini beban mati. Kalau beban hidup, ya sama, ini kita klik ini, ya ini beban hidupnya. Nah, bersama, kemudian kalau kombinasi ini ada pilihannya ya. Kalau pengen mengembalikan ini ya, show and the form, ini kita kembalikan. Tampilan, kalau misal pengen pengen melihat bentuk deformasinya, kita klik yang ini ya, di sebelahnya ya, show the form-nya. Nah, ini kita pilih mau yang beban mati, beban hidup. Nah, di situ ada model ya, model itu bawaannya. Jadi ini kita abaikan saja, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ada 3 saja, beban mati, beban hidup, sama combo 1 ya. Nah, ini bisa kita centang, oke. Nah, kelihatan bentuk deformasinya. Nah, biasanya untuk tugas tas ya yang tahun-tahun lalu, untuk SAP ini hanya digunakan mencari gaya-gaya dalam, yaitu reaksi, momen, gaya lintang begitu. Jadi dari bentuk konstruksi model yang kita buat, kita kasih beban, kita definisikan bentuk penampangnya.
Yang kita cari adalah gaya-gaya dalam. Jadi misalnya contoh seperti ini. Kita klik yang tampilan 2D ya. Saya pengen tahu besar reaksi tumbuhan. Jadi kalau reaksi tumbuhan kan berarti pada bagian bawah kolom ini ya. Ya, caranya kita klik ini. Ya, show force at stress. Ini kita klik. Ya, join reaksinya. Nah, ini kita pilih combo 1 misalkan. Kemudian oke. Nah, ini adalah angka-angka reaksinya, reaksi tumbuhannya. Satuannya bisa kita sesuaikan, misal mau jadi ini satuannya kilogram meter ya. Ya. Ini karena bentuknya simetris, ini mesti angkanya sama nih. Yang bagian tepi dengan tepi, yang tengah ini ya, sama tengah ini mesti akan simetris. Kemudian pengen momen. Ya, kalau pengen besar momennya kita klik yang frame. Ya, kalau tadi kan join ya, ini kita pilih yang frame. Ya, bisa combo 1. Ya, momen berarti kita pilih yang momen 33. Ya, momen 33. Ya, optionnya kita pilih yang show value. Kita lihat hasilnya, angka-angkanya ya. Kita klik OK. Ya, nanti akan nampak gambar diagram momen. Ya, seperti ini. Ya, jadi mungkin kalau dulu kalian bisa... Pak, bisa diulangi, Pak. Ya, oke. Pak menulangi dari mana? Dari reaksi tumbuhan saja ya, reaksi tumbuhan. Jadi untuk melihat reaksi tumbuhannya, caranya kita klik ini. Show force atau stressnya ya. Kita klik, pilih yang join. Ya. Ya, misalkan reaksi tumbuhan akibat beban apa? Misal beban mati, beban hidup, atau yang beban yang sudah dikombinasikan ya, kita klik yang ya salah satu. Misal beban kombinasi ya. Kita klik yang kombinasi. Klik OK. Oke, ini Pak Firman tampilannya besarkan aja ya, supaya kalian, nah angkanya sama nggak dengan yang kalian kerjakan. Ini satuannya kilogram meter, yang bagian kiri 6391,96, sama nggak? Halo? Sama, Pak. Sama. Oh, sama ya? Oke, ini untuk join reaksi ya. Jadi biasa kalau kita ngitung pondasi, misalkan beban pondasinya berapa lah, ini kita bisa pakai ini angka-angka di sini. Oh, pada titik tepi ini dia reaksinya 6.391 kg atau 6,3 ton lah. Ya, di tengah-tengah ini 13,6 ton. Ini kalau kita ganti ton juga bisa nih. Ton misalkan biar kelihatan kita mudahnya ini ya, ton misalnya ton meter ya. Ton meter, nah ini. Nah, ini. Yang tepi jelas dia lebih kecil ya. Tengah ini karena dia kanan kiri ya. Jadi paling enggak kurang lebih 2 kalinya. Kalau tepi 6, tengah ini 13,6 ya. Ini ya seperti inilah. Jadi kalau tepi karena dia mikulnya satu bagian, dia separuhnya begitu. Ini reaksi. Kalau momen kita pilih yang frame ya. Frame kalau momen ini, momen 33. Ya. Ya, ini diagram bidang momennya. Nah, biasanya ini yang kita gunakan. Jadi misalkan momen lapangan, berarti kan di tengah-tengah ini ya. Ya, ini momen lapangan, ini momen tumpuan. Nah, jadi kalau kemarin TA-nya itu untuk hitungan penulangannya masih hitung secara manual, tapi angka-angka momen, nanti ada gaya lintang itu diambil dari hasil perhitungan menggunakan SAP ini begitu. Nah, ini untuk yang momen, untuk yang gaya lintang kita gunakan yang ini ya, share 22. Ya, share 22 ini untuk yang gaya lintang. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya. Jadi sebenarnya tidak sampai dengan tahap ini saja ya, kita gunakan SAP ya untuk mencari gaya-gaya gaya-gaya dalam ya, momen, reaksi dan sebagainya. Tapi bisa dengan secara otomatis akan menghitung hasilnya ya, ketemu luas tulangannya. Luas tulangannya. Caranya ya, silahkan kalian klik ini yang langkah ini halaman ke-9 ya, halaman ke-9 bisa kalian lihat. Jadi caranya klik desain ya, check of struktur, kalian klik. Nah,
Jadi muncul angka-angka seperti ini satuannya karena meter, kita ganti jadi milimeter. Ya, biar angkanya nanti biar kelihatan lebih detail. Silakan kalian ganti misalkan kilogram force millimeter. Ya. Oke. Angkanya ini akan beda dengan yang dicontoh ya. Ini angkanya kalau kolomnya sama ya, 1200 ya, 1200 semua. Untuk yang bagian balok ini ada selisih ya. Ini ada selisih, ada beda ya. Ini kenapa? Karena tadi ada satu langkah ya, kombinasi beban yang kombinasi tadi yang langkah yang ada Pak Firman lupa masukkan. Oke, kira-kira sama nggak hasilnya ini dengan yang kalian buat? Itu Kalau Pak. yang Sama, Pak. ada yang sama? Sama. Ya, tapi ada yang beda juga ya. 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 Beda. Ya. Yang beda. Yang sama tadi siapa tadi yang sama? Saya Pak Rizky. Oh, Rizky sama ya, Riz. Ya, mungkin tadi langkah-langkahnya sama dengan yang kita apa itu coba. Cuma mungkin yang hasilnya tidak sama, nanti dicoba lagi ya, diulang lagi. Ya, tapi nanti untuk yang Pak Firman share materinya nanti Pak Firman apa itu revisi tadi ada satu langkah yang Pak Firman kelewatan ya. Ini untuk longitudinal reinforcing. Jadi untuk luas tulangan arah memanjang. Ya, itu satuannya milimeter. Ya, ambil contoh yang paling gampang misalkan yang bagian kolom lah ya. Bagian kolom di situ ketemu luas tulangannya satuannya milimeter ya, milimeter. Di situ 1200. Misalkan kita gunakan diameter 16 ya, tadi kan tulangan memanjangnya 16. Ini udah kita coba aja, misalkan 1200 kita bagi luas tulangan luas penampang tulangan diameter 16 mili. Ini satuannya mili ya. Berarti 1200 kita bagi luas tulangan berarti 1/4 pi d kuadrat ya. Berarti 0,25 kali pi kali 16 kuadrat. Oke, Pak Firman coba ini hasilnya 5,968. Artinya kalau 5,9 kan nggak mungkin ya. Berarti ketemunya adalah 6. Berarti 6 D16. Artinya pakai tulangan ulir diameter 16 jumlahnya 6 begitu. Oke, nanti di ini belum ada penjelasan, nanti Pak Firman kasih penjelasan ya. Kasih penjelasan cara menghitungnya. Ini tadi kan belum ada ya. Kemudian balok. Nah, balok sekarang misalkan yang bagian ini tepi ya, ini ketemunya 184. Ya, ini kalau kita perhatikan untuk yang bagian tepi ini yang banyak luasannya yang besar angkanya adalah yang bagian atas. Yang lapangan bagian bawah. Yang tumpuan ini yang bagian atas ini. Ya, bagian atas. Ambil contoh misalkan yang 184, ya sama aja 184. Ya, 184 kita bagi 1/4 pi d kuadrat. Tadi pakai diameter 16 ya. Ya, ketemunya 0,9151. Kan nggak mungkin kasih tulangan 1. Berarti ini kita kasih 2. 2 D16. Ya, caranya seperti itu. Ini untuk luas tulangan arah memanjang. Untuk tulangan geser, untuk untuk sengkang, ini caranya bisa dengan kita klik ini ya. Ya, display design info. Ya, ini kita pilih yang share reinforcing. Oke. Nah, ini mungkin angkanya beda ya, tidak sama ya. Oh, angkanya sama nggak? Oh, sama ya, 0,367 semua ya. 0,367 semua. Ini kalau ini contohnya sama ya seperti di yang Pak Firman share. Oke, jadi itu langkah-langkahnya ya. Jadi sampai dengan kita ketemu luas tulangan, tapi nanti setelah itu kita masih menghitung untuk jumlah dan diameter tulangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ini hasil saya kok kebanyakan keluarnya 0/S itu maksudnya apa, Pak? Ini 0 ya, yang kolom 0 semua ya, betul nggak? Ini sama juga dengan punya Pak Firman. Halo? Untuk yang geser, ya ini hasilnya 0 ya. Artinya bahwa ini sebenarnya penampangnya ini cukup, ya sudah cukup kuat ya, untuk menahan gaya geser. Ya, tapi kan dalam prakteknya kan nggak mungkin tulangan itu nggak dikasih sengkang ya. Jadi nanti tetap ini di sini ada sengkangnya. Jadi sengkang itu sama seperti tulangan geser. Ya. Ya, jadi bisa kalau hasilnya 0 seperti ini nanti kita gunakan
diameter dan jarak sengkang praktis. Oh, artinya misalkan, oh praktis itu biasa kita pakai diameter 8, jarak pemasangan 15 cm. Nah, begitu. Ya Pak, kalau misalnya hasilnya kurang dari praktisnya misalkan, ya sudah nanti kita buat jarak diameter dan jarak pemasangan yang praktis juga gitu. Bisa dipahami ya? Oke, nanti penjelasannya cara menghitung tulangannya nanti akan Pak Firman tambahkan untuk yang di materi ini ya. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Oke, jelas? Ya, untuk yang tulangan memanjang tadi ya. Ya, display design info kita pilih yang longitudinal. Nah, longitudinal. Nah, seperti ini. Oke, nanti insya Allah video ini nanti akan Pak Firman edit. Ya, nanti Pak Firman akan upload ya. Nanti bisa kalian lihat lagi ya langkah-langkahnya. Ya, nanti kalian coba. Ya, mungkin kalau yang terutama yang mungkin hasilnya beda ya, hasilnya beda tidak sama. Ya, kok bisa beda? Ya, nanti bisa kita lihat, oh ternyata saya salahnya di mana begitu ya. Untuk mungkin memasukkan angkanya ada yang tidak pas begitu. Oke, ada pertanyaan silakan untuk hasil akhirnya ini. Lebih mudah ya, lebih praktis ya. Cuma memang ini sebagai apa ya? Oke, mungkin Pak Firman close dulu ya tampilannya ya.